Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas IKMC 2020 hari ini akan mempresentasikan tentang ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Widowati Basuki, lalu ada saya sendiri, Hilda Awalusiam, ada Sofia Hanin Az-Zahra, lalu selanjutnya Lutfia Putri Sahara, lalu Asti Alia Rahmadia, ada Zahwa Aurelia Syafilah, ada Diva Novenda, lalu ada Rika Aulia Anjani, ada Nanda Almas Norberta, dan ada Siti Nur Ainun Nadia. Next. Kesehatan merupakan salah satu anugerah dan karunia Allah yang terbesar bagi umat manusia, sebagaimana kesehatan sendiri merupakan aset terpenting bagi umat manusia. Lalu, tanpa kesehatan, manusia pastinya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan kepentingan dirinya, keluarga dan masyarakat, serta kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kesehatan bukan hanya rahmat dan karunia Allah, tetapi juga merupakan rahmat yang harus disyukuri dengan menumbuhkan, memelihara, merawat, dan memanfaatkannya dengan sebesar-besarnya atas apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat kesehatan berarti menjadikannya sebagai aset terpenting untuk menjalankan kesehatan dan meningkatkan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan masyarakat harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya, kesehatan menurut Islam. Yang pertama, menurut WHO, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit. WHO menyatakan bahwa aspek agama, yaitu spiritual, merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya. Al-Quran memandang kesehatan adalah suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Kesehatan dimaksud tidak hanya dengan menjaga kesehatan secara individu, tetapi juga kesehatan masyarakat dan orang sekitar. Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting, yang merupakan nikmat besar yang harus disyukuri. Nabi Muhammad pernah bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari 6412, At-Tirmizi 2304, Ibnu Majah 4170. Bisa di-next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesehatan masyarakat dalam Islam. Nah, kesehatan masyarakat ini bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, dan mencegah penyebaran suatu penyakit pada kelompok atau masyarakat. Nah, kesehatan itu juga menjadi suatu modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menjalankan aktivitas yang lainnya. Sehingga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Islam menganjurkan untuk berperilaku hidup bersih agar dapat mencapai kondisi tubuh yang sehat. Nah, terdapat perintah untuk menjaga kebersihan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Perintah ini terdapat dalam surat Maryam ayat 13 yang artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan ia adalah seseorang yang bertakwa. Next. Berikut terdapat permasalahan yang sering terjadi dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, ada permasalahan penggunaan air bersih. Nah, pada dasarnya, masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan terkait kualitas air bersih, karena penggunaan air selokan masih banyak dimanfaatkan untuk keperluan mencuci perlengkapan rumah tangga. Padahal hingga saat ini masih tidak dapat diketahui kebersihan air tersebut karena banyaknya sampah yang ditemukan dalam air tersebut. Dalam Islam, penggunaan air bersih dibutuhkan dan bersifat penting untuk beribadah dan menyucikan diri. Permasalahan yang selanjutnya terkait tingginya angka kematian bayi. Nah, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bayi dan juga anak. Dalam Islam, terdapat perintah untuk menganjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya. Nah, anjuran ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya,
para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Next. Ya, selanjutnya yaitu kesehatan lingkungan dalam Islam. Nah, menurut WHO sendiri, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Nah, beberapa survei menunjukkan bahwa negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam tidak masuk dalam kategori negara-negara terbersih dan ramah terhadap lingkungan, bahkan termasuk ke dalam negara yang memiliki tingkat populasi tertinggi di dunia. Selain itu, negara-negara Islam bukan termasuk negara yang aktif dalam pendidikan lingkungan dan penanganan pemanasan global. Negara-negara Islam ini hanya bersifat mendukung dan bukan sebagai penggagas berbagai pertemuan yang membahas mengenai masalah lingkungan hidup. Nah, padahal agama Islam sendiri itu menekankan urgensi menjaga kebersihan dan kesucian baik lahiriah dan batiniah. Next. Nah, prinsip pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa alam semesta diciptakan Allah bukan main-main dengan haknya. Terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 44 dan Quran surah Al-A'qaf ayat 3. Nah, manusia itu diciptakan dengan tujuan alam semesta diciptakan dengan tujuan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190. Lalu prinsip yang kedua yaitu manusia adalah khalifah Allah di bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan manusia diciptakan bukan secara main-main. Itu terdapat dalam Surah Al-Mu'minun ayat 115. Nah, melainkan sebagai khalifah atau pengelola bumi. Terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu prinsip yang ketiga yaitu manusia harus melestarikan dan dilarang merusak alam semesta. Al-Quran sangat mencela dan melarang manusia membuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 7 dan Al-A'raf ayat 41. Next. Nah, berikut contoh-contoh amalan ibadah yang dapat memberikan kebaikan bagi kesehatan diri dan lingkungan. Yang pertama ada melalui dalam fikih. Nah, yang pertama contohnya wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Lalu ada mandi, baik mandi sunnah maupun mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Yang ketiga ada penyucian diri dari buang air kecil dan buang air besar, yang dimana harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu ada perintah membayar zakat antara lain untuk menyucikan harta dan diri. Nah, contoh yang kedua dalam kajian jihad. Etika perang dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Antara lain tidak boleh membakar rumah ibadah, larangan memotong tanaman tanpa alasan manfaat, dan larangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan. Nah, dengan demikian, ketika ajaran Islam diamalkan oleh para pemeluknya, maka hal itu akan membuat mereka akan dapat menjadi sehat secara lahiriah maupun secara batiniah. Lalu yang ketiga dalam kajian kedokteran, jadi Nabi Muhammad itu memerintahkan setiap muslim memakan makanan tertentu. Seperti contohnya itu seperti buah tin dan buah zaitun, buah kurma, seperti itu. Nah, lalu para peneliti modern di zaman sekarang menemukan bahwa buah-buahan tersebut mengandung nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan diri manusia. Jadi, pandangan Islam tentang alam dan kesehatan lingkungan itu bersifat menyatu atau holistik dan saling berhubungan yang memiliki komponen sang pencipta alam dan makhluk hidup. Harus dipahami bahwa penjelasan Islam mengenai kesehatan lingkungan tidak saja dibatasi pada kesehatan lingkungan hidup, tetapi juga kesehatan diri sendiri, dan keduanya meliputi kesehatan secara lahiriah maupun kesehatan secara batiniah. Next. Ya, selanjutnya adalah upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Islam sendiri itu sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Manusia tidak akan bisa lepas dari ancaman yang membahayakan dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk baginya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Islam juga sangat memperhatikan nasib para buruh dan karyawan dengan menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat terpuji, karena Islam menetapkan terjaminnya kehidupan yang baik dan mulia.
Keselamatan para pekerja termasuk ke dalam kebutuhan daruriyat, di mana kebutuhan ini dalam konsep makosid syariah oleh Imam Asy-Syafi'i merupakan kebutuhan yang harus ada dan jika tidak terpenuhi akan menghancurkan kehidupan secara total. Yang termasuk ke dalam kebutuhan ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Oleh karena itu, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja harus mengedepankan prinsip-prinsip dalam makosid syariah. Makosid yang berarti tujuan dan syariah yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Imam Asy-Syafi'i juga mengungkapkan Allah menurunkan syariat untuk kebaikan bersama, menghindari kemudaratan dan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan itu hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Uh, untuk syariat Islam sendiri itu sangat mendorong pada dua hal, yaitu mengupayakan kemaslahatan dan mencegah bahaya. Dan apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudaratan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut seimbang dengan kemudaratan tersebut, maka diprioritaskan menghilangkan kemudaratan seperti dalam kaidah fikih yang berbunyi daurul mafasidi aula min jalbil masalih, yang artinya menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Keselamatan kerja sendiri merupakan usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya karena pekerjaan dan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja dan lingkungannya. Oleh karena itu, pemberi kerja harus secara sadar dan berencana dalam menggunakan serta mengolah sumber daya serta bijak dan efisien dalam pembangunan agar dapat berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan pengusaha dan para karyawan, masyarakat sekitar, dan keseimbangan serta kelestarian sumber daya. Suatu usaha yang baik itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menghasilkan dampak positif dan meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif terhadap para pengusaha, karyawan, dan lingkungan sekitar. Pemberi pekerja juga harus menyiapkan alat-alat perlindungan diri dan diiringi dengan kesiapan mental para pekerjanya sebelum melakukan pekerjaan. Selain itu, karena kecelakaan kerja ini tadi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, pekerja wajib mematuhi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pekerja juga harus meningkatkan kualitas dirinya agar tidak merugikan perusahaan. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah, yaitu kedua pihak, baik pekerja maupun pengusaha, tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, selanjutnya adalah upaya pemenuhan gizi dalam pandangan Islam. Gizi sangatlah penting bagi kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Karena gizi tidak bisa dipisahkan sebagai elemen pendukung dalam kesehatan manusia. Gizi sangatlah penting untuk membantu pertumbuhan. Menurut Sa'il Akil Sirot, perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat tampak pada ajaran-ajaran syariat Islam yang mengatur relasi sama manusia. Dengan kata lain, pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan konsepsi Islam tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat. Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 58 dijelaskan bahwa, yang berarti bahwa, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, yang berarti, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 air mata. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Selanjutnya, lalu ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88,
Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwa kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Menurut Qurtubi, pada dasarnya segala sesuatu yang ada di permukaan dan perut bumi, seluruhnya diperuntukkan untuk umat manusia, termasuk pada aspek makanan, segalanya diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali jika ada nas Al-Quran maupun hadis yang melarangnya. Larangan tersebut karena makanan tersebut bisa berakibat buruk atau tidak baik bagi manusia. Dalam ajaran Islam, keterkaitannya dengan konteks mencari, memperoleh, dan mengonsumsi makanan. Manusia tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi makanan sesuai seleranya tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam mencari, memperoleh, dan mengonsumsi makanan. Sedangkan Syihab pada 2004 menjelaskan bahwa gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu peran administrasi kebijakan kesehatan berpedoman Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya, aman jiwa, jalan dan rumahnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia dan seisinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufarrad Ibnu Majah bin Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam kesehatan dan keamanan itu disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Hal ini menandakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Dan karena hal ini merupakan kebutuhan dasar, maka negara bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan kesehatan. Pada zaman dahulu, kesehatan ini sudah dijamin secara gratis yang didapatkan dari Baitul Mal, sehingga kebijakan kesehatan sendiri itu memang sudah ada dan sudah diselenggarakan sejak zaman Rasulullah. Yang kedua, hal ini tuh dibuktikan dengan adanya rumah sakit yang sudah dibangun sejak tahun 1160 pada zaman Rasul, di mana itu pada saat Abbasiyah, pada zaman Rasul itu kebijakan kesehatan diarahkan untuk terciptanya lingkungan yang sehat dan kondusif. Kebijakan kesehatan merupakan hal yang paling krusial dan harus dipenuhi oleh seluruh orang pada zaman itu. Rasulullah juga pernah bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian buang air di air yang tergenang." Yang ketiga, kebijakan kesehatan memerlukan koordinasi dengan bidang yang lain. Sejatinya, kesehatan ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berjalan sendiri. Maka oleh sebab itu diperlukan koordinasi dengan bidang-bidang yang lainnya agar kesehatan ini dapat tercipta dengan baik dan seluruh aspek masyarakat dapat merasakannya. Jadi next. Baik, untuk promosi kesehatan dan ilmu perilaku dalam Islam dapat dilihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 57 yang berbunyi, "Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa, lalu makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menjalimi kami, tetapi justru merekalah yang menjalimi diri sendiri." Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan manusia sejak awal bahwa gaya hidup sehat itu sangatlah penting. Lalu Al-Quran dan Sunnah Nabi telah memberikan banyak penjelasan tentang masalah kesehatan dan Allah membenci umatnya untuk berbuat curang, menyanyiakan menikmati kesenangan apapun hasilnya, dan mengambil jalan negatif menuju kehidupan yang tidak semestinya. Maka dari itu diperlukan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya untuk umat muslim. Lalu promosi kesehatan sendiri merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. WHO mengungkapkan bahwa promosi kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengelola dan meningkatkan kesehatannya berdasarkan filosofi pemberdayaan diri yang jelas. Next. Selanjutnya ada cara-cara melakukan promosi kesehatan. Yaitu yang pertama yaitu program pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan menurut Nota Atmojo tahun 2003 merupakan upaya untuk mendorong masyarakat, individu, dan kelompok untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, secara operasional,
pendidikan kesehatan adalah kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, untuk memberikan pendidikan kesehatan ini, maka kita harus turut memberikan informasi kesehatan kepada sesama. Metode yang dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan kesehatan yaitu dengan menggunakan metode dakwah. Perihal metode dakwah ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mencucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Rasulullah telah memberikan contoh beberapa metode dakwah yang bisa digunakan dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama itu ada dakwah bil hikmah. Jadi dakwah bil hikmah itu menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana. Artinya menggunakan objek dakwah itu untuk melaksanakan dakwah atas inisiatif sendiri tanpa merasakan adanya paksaan dan tekanan. Nah, yang kedua ada dakwah mau'izah al-hasanah, yaitu dakwah dengan memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga ada dakwah dengan perdebatan yang baik. Jadi dakwah yang menggunakan metode dua arah dan menggunakan dialog yang baik dan tetap menggunakan bahasa yang baik serta tidak terkesan untuk merendahkan satu pihak. Cara yang kedua itu adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu upaya dan bentuk preventif dari penyakit yang sederhana untuk dilaksanakan. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat itu yang gagal melakukannya. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah menyebutkan perilaku hidup bersih dan sehat itu sebagai salah satu upaya dari promosi kesehatan. Hal tersebut dikarenakan PHBS merupakan bentuk intervensi yang dianggap efektif dan lebih diutamakan sebelum melakukan intervensi yang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawaan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kebersihan. Nah, maka dari itu sebagai umat Muslim kita harus menerapkan PHBS agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan hidup yang bersih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi kesehatan dalam pandangan Islam. Yang pertama ada upaya pencegahan penyakit. Islam mengajarkan untuk mencegah penyebaran wabah, tercermin dalam hadis sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada dalamnya, janganlah pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini dimaksudkan agar wabah tersebut tidak menyebar ke daerah lain, karena apabila seorang berada di daerah yang sedang terjangkit wabah, maka kemungkinan besar ia sudah terinfeksi gitu yang dapat dikeluarkan ke masyarakat sekitar. Lalu Islam mengajarkan umatnya cara untuk mencegah penyakit melalui cara spiritual seperti doa wirid pagi dan sore. Tujuannya agar Allah senantiasa memberi kesehatan badan, pendengaran, dan penglihatan kita. Sebab kesehatan itu adalah karunia yang paling tinggi bagi manusia. Lalu Islam juga menganjurkan umatnya melakukan upaya proteksi diri dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi. Dengan melakukan imunisasi, dimungkinkan seorang akan kebal terhadap beberapa macam penyakit yang berbahaya. Tujuan imunisasi ini sangat sinkron dengan prinsip-prinsip kesehatan yang menghendaki umatnya selalu dalam kondisi sehat dan terjauh dari penyakit. Lalu yang terakhir, Islam menganjurkan umatnya untuk berikhtiar dalam mencegah penyakit. Salah satunya adalah dengan tidak makan berlebihan. Dengan demikian, ketika seorang muslim mampu menjaga dirinya, mencegah individu dari kejadian penyakit, mengantisipasi terjadinya penularan penyakit, maka akan mengarah pada upaya pencapaian kesehatan masyarakat secara luas. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan penyakit berdasar pemikiran tokoh-tokoh Islam. Pemikiran Islam tentang kesehatan oleh tokoh Islam berkembang seiring dan berkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang filsafat. Sebagaimana diketahui bahwa para filsuf Muslim telah banyak memberikan sumbangan dan kontribusi besar dalam kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi di segala bidang. Dalam tinjauan sejarah menunjukkan bahwa para filsuf Muslim berkontribusi sangat besar dan luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang kesehatan dan kedokteran.
Salah satunya Ar-Razi yang diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam yang berkontribusi bidang kedokteran tentang cacar dan campak. Ar-Razi merupakan orang pertama yang menjelaskan seputar penyakit cacar serta pencegahan penyakit tersebut. Pada bidang farmasi, beliau juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula, mortar, serta obat-obatan. Ar-Razi mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dengan adanya pengembangan tersebut, tentu sangat membantu dalam upaya pencegahan terhadap penyakit di masyarakat. Next. Baik, selanjutnya yaitu kependudukan dan kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Jadi salah satu pelayanan dalam program kesehatan ibu dan anak yaitu adalah pelayanan ibu menyusui. Dan kewajiban menyusui ini diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang berarti dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi makna dari ayat ini terdapat 2 makna, yaitu yang pertama, penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Dirujuk dari kata kami laini yang berarti penuh atau sempurna, agar tidak ditafsirkan menjadi 1 tahun lebih. Jadi kata ini terdapat di baris pertama pada ayat tersebut. Lalu yang kedua, orang tua diharuskan untuk bermusyawarah untuk menyudahi masa penyusuan bila dilakukan sebelum waktu 2 tahun penuh, dan juga harus mempertimbangkan kesehatan sang anak atau bayi tersebut. Bisa next. Lalu yang selanjutnya ada program keluarga berencana atau KB. Jadi KB ini sebenarnya bukan merupakan tindakan yang berkonotasi mencegah kelahiran ya, atau birth control atau tahir anasal yang dalam bahasa Arab seperti itu, yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ingin melanjutkan keturunan. Jadi KB ini sebenarnya berkaitan dengan penggunaan metode atau cara-cara atau alat kontrasepsi sebagai media penjarangan atau penundaan kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi yang tidak memutus kelahiran itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi di sini terdapat pendapat dari Abu Bakar dalam kitab Hasyiah Yanah At-Talibin yang berarti diharamkan menggunakan suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya. Hal ini telah disahih oleh kebanyakan ulama. Lalu yang kedua terdapat pendapat dari Imam Ramli sebagai bentuk komentar pendapat Ibnu Hajar yang berarti yaitu ada pun suatu alat yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang. Nah, apa saja sih alat-alat kontrasepsi yang dimaksud dalam kedua pendapat ini, yaitu adalah alat-alat kontrasepsi seperti pil KB, suntikan, susuk KB, AKDR, kondom, tablet vaginal itu diperbolehkan. Tetapi hal yang langsung memutus kelahiran itu tidak diperbolehkan, seperti vasektomi maupun tubektomi seperti itu. Namun hal itu tetap diperbolehkan bila berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan individu tersebut. Bisa next. Lalu yang selanjutnya ada program kesehatan reproduksi remaja. Nah, dalam bagian ini tuh yang sering dibicarakan adalah konsep menstruasi atau haid. Jadi menstruasi ini sebagai siklus reproduksi yang menandakan bahwa organ reproduksi perempuan itu telah berfungsi untuk memproduksi ovum yang siap dibuahi. Nah, terbuahnya ovum ini akan menyebabkan kehamilan dan membuat seorang perempuan dapat memiliki keturunan. Lalu pengertian tata cara serta menggauli perempuan yang sedang haid itu diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu
haid dalam konteks ini tuh diartikan sebagai kotoran yang keluar bersamaan dengan darah haid. Darah haid itu darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat atau normal, bukan disebabkan oleh kelahiran anak atau pecahnya selaput darah. Jadi program yang selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Jadi secara normatif Islam telah menyebutkan bahwa seksualitas itu merupakan fitrah manusia. Konsep seksualitas ini berkaitan dengan munculnya penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV/AIDS. Jadi salah satu konsep seksualitas dalam Islam itu adalah tentang perzinahan dan konsep lainnya itu tentang perkawinan. Jadi Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32, yaitu yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam Islam, hal-hal yang mendekati zina itu saja sudah dilarang, apalagi zinanya sendiri. Dalam konteks ini, zina itu bisa diartikan sebagai seks bebas. Gitu. Lalu Allah itu juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bentuk untuk menghindari perbuatan yang mendekati zina. Yang ada dalam Quran surat An-Nur ayat 30, yaitu yang berarti, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bisa next. Jadi sebagai penegasan akan larangan zina, hukum bagi pelaku zina ini disebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu yang berarti pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini tuh dimaksudkan bahwa Islam telah melarang dan secara tegas menerapkan hukuman bagi pelaku zina. Lalu untuk pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS, Rasulullah itu telah bersabda, yaitu tolonglah saudaramu dia penindas atau zalim, maupun tertindas yaitu dizalimi. Seorang pria berkata, ya Rasulullah, saya akan membantunya jika dia tertindas, tapi jika dia penindas, bagaimana saya harus membantunya? Rasulullah bersabda, dengan mencegahnya menindas orang lain, karena itulah cara membantunya. Sahih Bukhari hadis nomor 6952. Jadi dari hadis ini, maksud dari hadis ini yaitu adalah bagi penderita HIV/AIDS kita tuh harus menolong dan tidak mendiskriminasi mereka, karena ada penderita HIV/AIDS ini yang merupakan korban, bukan sebagai pelaku zina itu tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya yaitu, Islam adalah ajaran yang mencakup segalanya, mencakup dalam semua aspek kehidupan termasuk manajemen kesehatan. Manusia membutuhkan kesehatan yang baik, oleh karena itu, menjaga kesehatan menjadi suatu keharusan bagi setiap umat muslim. Tentu saja, kesehatan yang disebutkan di atas tidak mengacu pada kesehatan individu. Kesehatan masyarakat perlu dibangun dari kesehatan individu agar menjadi masyarakat yang sehat dan juga kesehatan masyarakat. Pentingnya kesehatan masyarakat tidak bisa diremehkan. Komunitas yang kuat akan dibangun di atas fondasi kesehatan komunitas. Secara alami, ini akan membiarkan umat manusia menjalankan tugas mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal kesehatan masyarakat, Islam memainkan peran penting dalam membangun cita-cita dasarnya. Islam misalnya memiliki peran dalam bidang promosi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, kependudukan, epidemiologi, administrasi kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan gizi. Tidak sulit untuk memenuhi tujuan kesehatan masyarakat dengan mengadopsi Islam secara keseluruhan. Bisa di next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.